lagi sama kita guru-guru Mersua. Pagi ini kita bakalan bahas apa itu sekolah keren, bagaimana, dan segala macamnya masalah sekolah keren. Cuman yang bahas bukan saya, yang bahas guru-guru kalian sendiri sama alumni. Oke? Gue kasih waktu buat mereka. Yo. Guys, hai semua. Yo, oke, perkenalan dulu ya. Saya di Mersua sebagai guru produksi multimedia dan juga menjabat sebagai pembina futsal DMFC. Saya Bapak Abdul Muiz. Ya, saya sebagai guru praktek teknik pemesinan dan juga menjabat itu pembina OSIS dan pembina Paskibra. Oke, sorry, nama saya belum kasih. Silakan. Nama Suki. Udah, simpel aja, Suki aja. Saya namanya J. Saya alumni Jawa Ruci. Saya di sini sebagai instruktur bagian simulator dan pembina. Oke, sekarang kita kembali ke topik ya. Sekolah keren. Sekolah keren itu apa sih? Kalau menurut saya sekolah keren itu adalah sekolah yang nggak kaku. Jadi sekolah yang bisa menyaring siswanya berprestasi. Nah itu mungkin dari pelajaran formal atau akademiknya yang masih kurang. Jadi sekolah ini membuka peluang siswa-siswa yang punya hobi. Nah, jadikan hobi kalian itu jadikan prestasi. Kalau menurut Pak Suki gimana? Oke, mungkin kalau menurut aku nggak jauh beda sama Muiz ya. Sedikit kalau soal keren menurut saya itu memang jangan takut. Yang kedua, tidak membatasi kreativitas siswa. Ya. Jadi setiap siswa mempunyai kreativitas apapun juga, silakan sekolah ya mau nggak mau harus memfasilitasi. Ya, karena sekolah kita ini adalah sekolah yang salah satunya membuat motor custom ya kan? Benar. SMK yang nggak ada masalahnya. Nggak ada. Nah, bukti itu salah satu bukti bahwa sekolah kita itu tidak membatasi kreativitas dari siswanya. Ya, jadi mau siswanya mau ngapain aja asal itu positif ya silakan aja. Ya, kita dukung, kita kasih fasilitas. Yang penting nanti harus ada hasilnya. Itu menurut saya itu. Kalau menurut nih alumni Dewa Kalau saya sih, kalau dari saya sendiri, kalau sekolah keren itu dia menciptakan anak muridnya itu luar biasa lah. Pokoknya punya bakat dan talenta di dunia pekerjaan maupun wirausaha. Saya juga sependapat dengan Pak Muiz sama Pak Suki juga. Memang gini guys, teman-teman adik-adik. Jadi zaman sekarang ini kita memang harus punya skill, punya kemampuan. Jadi kita kalau tidak punya itu skill atau kemampuan, apalagi kalian mengambil sekolah kejuruan, itu harus punya skill kalian masing-masing. Jurusan apa kalian harus bisa. Kayak teknik pemesinan ya di bidangnya harus bisa. TKR ya harus bisa di bidangnya, dan multimedia seperti itu. Selamat datang di Berua. Ya, ini head designer kita Mas Asdi. Oke, ini anak SMK kan sudah pada ngumpul. Nah, tujuannya apa sih hari ini? Kita hari ini ngajarin sama proses dari mulai file kita terima atau yang mereka buat. Gimana sih kok bisa jadi sebuah file yang bisa ditempel atau banner yang besar, terus gimana prosesnya? Ada proses dari file keterima, kita ajarin mereka ini file terima, cek ukuran, cek resolusi, memastikan ukurannya benar, resolusinya nggak terlalu besar, terus kita kasih tahu jenis bahannya, terus nanti di mesin kita akan kasih tahu
gimana sih proses teman-teman di operator tuh dari file yang mereka buat, yang sudah dicek ukurannya bisa sampai ke cetak, itu gimana prosesnya. Kita akan ajarin detail supaya mereka ngerti. Terus nanti di finishing juga mereka akan tahu finishing seperti apa untuk mereka bisa gunakan. Kalau banner bisa dibentang panjang, ada mata ayamnya, ada yang dilipet supaya nggak mudah sobek, ada teknik ngelem pinggir-pinggirnya, ada beberapa lagi yang nanti di finishing kita kasih tahu. Oke. Jadi mereka melihat actual productionnya lah ya, bukannya cuman terpajang saja sampai di sana ya. Thank you ya. Siap, sama-sama. Jadi kita forwardnya kita set as bisa pakai PDF, kita buka di Photoshop, kita drag ke Photoshop. Contohnya drag aja, ini ada 6 file ya. Kita pakai resolusi 150, kita cek kembali contoh 1 ini ya, ya, tapi kalau bisa pakai FS saja, ini yang FS. Nah, kita set. Di sini berubah jadi FS. Ukuran 50 inci untuk mesin Mimaku. Jadi satu bagian jendela. Ini kita ada custom, terus ada eskul atau KS kecakapan siswa lainnya. Kita juga membimbing kalian atau siswa-siswa mercusuar itu membuat wirausaha, ya, menjadikan wirausaha muda kayak wosi-wosi, beruang. Bosi-bosi bisa dijelaskan dikit mungkin Pak. Ya, Bosi-bosi. mungkin anak-anak mau tahu juga. Jadi gitu. Jadi kegiatannya itu apa aja? Wosi-wosi sendiri mereka itu di bidang laundry sepatu. Masih jarang waktu itu ya? Masih jarang. Ya, soalnya itu buka peluang bisnis ya. itu. Dan jadi bisa membuka peluang bisnis. Alhamdulillahnya ya di sekolah kita sudah 5 siswa yang sudah berdiri di rumahnya sendiri, ya, itu membuka peluang usaha wosi-wosi. Tapi dari sekolahannya itu dibimbing ya, maksudnya dari awal sampai akhir dibimbing. Dibimbing dari mulai sepatu kulit, sepatu cat atau bahan, itu mereka dibimbing bagaimana cara membersihkan sepatu yang benar. Ini peluang usaha kalian. Tadi 5 orang ya Pak ya? 5 orang. Itu udah lumayan tuh. 5 orang. Semua orang sudah buka, sekarang masing-masing di rumah sendiri. Dan kedepannya insya Allah ya mercusuar wosi-wosi ya, jadi ingin membuka toko sendiri gitu. Balik lagi di channel Aten Katros, yo. Hari ini gua sudah berada di SMK Mercusuar. Nah, di SMK Mercusuar ini ada satu ekskul yang menurut gua gokil banget, yaitu bikin motor custom. Nah, ini sih gua rasa
satu-satunya atau bisa dibilang SMK pertama yang punya ekskul itu menurut gue unik ya, yaitu bikin motor custom. Sekarang gue sudah bersama guru pembimbingnya. Yang namanya ekskul kan pasti ada guru pembimbingnya. Nah, di samping gue ini adalah guru pembimbing dari ekstrakurikuler Mercusuar Garage. Mercusuar Garage. Ini gue singkat aja ya. Yes. Kenapa bisa gitu loh? Lu bisa bikin ekskul sekeren ini gitu loh. Wah, boleh dibilang ini sebenarnya dari ide gila sama teman gua juga, si Motivation Garage. Oh gitu. Mas Yoriko ya. Kita ngobrol dulu sama sekolah. Jadi Oh gitu. pihak sekolah ada soal kurikulum sekolah terserah. Yang penting anak-anak fokus Mas. Jadi nggak usah pakai anak-anak apa ya, nggak usah terlalu banyak teori lah. Ah iya. Dan selain Mosi banyak lagi wirausaha yang lain. Dan kalau kalian yang minat ya silahkan bergabung ya di KS kami ya, Percakapan Siswa kami. Dan di Dewaruci juga apa aja sih KS-nya Kak? Di Dewaruci KS-nya yang pertama itu paling futsal, terus ada basket, ada taekwondo juga, paskibra. Kelebihan di Dewaruci katanya kalau setelah lulus langsung bisa UKP ya. Nah, Oh iya, itu. UKP itu apa Pak? Jadi saya sekarang dari proses UKP. Oh iya, jadi ini Abang Jack sekarang bisa dalam posisi UKP. Yang posisinya ini lagi turun kapal dulu Iya, ya. dari turun kapal terakhir. Ini jadi UKP itu saya jelaskan sedikit. UKP itu ujian kelautan, ujian negara lah. Tapi dari sekolah, kan biasanya kan orang kan masuk akademi kan kuliah gitu. Tapi ini tamat dari situ, ujian lapangannya di situ, langsung UKP-nya di sekolah. Jadi termasuk cepat lah. Jadi sedikit aja informasi, kalau di sekolah pelayaran yang lain, UKP itu nyari lagi sekolah Iya, lainnya. benar. Iya. Kalau di Dewaruci tidak. Jadi di Dewaruci ada khusus dari alumni juga ya. Kebetulan mereka sudah bekerja di perusahaan ya. Jadi ketika lulus dari Dewaruci langsung bisa UKP di sekolahan Dewaruci. Nah, Dan langsung bisa kerja Kak. Ya. kalau selesai UKP, semuanya udah beres semua. Kalau belum dapat kapal kan, pertama kan kita cari kapal sendiri untuk 3 bulan. Kalau belum dapat kapal, ya jadi senior kita yang agen UKP itu dia kan di perusahaan, jadi kita dimasukin di perusahaan. Jadi lebih lancar lah ya, Lebih lebih lancar, enak lebih ya. enak lah. Intinya semuanya sudah dibimbing dan sudah diarahkan. Iya. Ya, betul. Mantap guys. Pokoknya nggak usah ragu yang bergabung di sekolah kita. Ya, banyak kegiatan di sini dan insya Allah kalian jadi siswa-siswa yang wirausaha muda. Ya, Amin. Yang penting intinya jangan membatasi kreativitas kita. Ya. Gitu ya. Kita, lu mau apa nih? Kamu mau apa? Mau ngapain? Terserah kamu. Yang penting positif, kembangkan, punya bakat. Kita juga ada KS musiknya ya. Ya, Iya, KS musik benar. Musik. Ya, jadi Kita kalau sediakan. jadwal itu setiap hari Rabu pas istirahat itu ada namanya jamming ya. Ketika istirahat yang punya skill musik silahkan kalian akustikan ya, main gitar. Kita fasilitasi, ada panggungnya nanti itu ya, ada panggungnya, ya, ada sound systemnya lengkap. Kalian nge-jam situ, teman-teman kalian mau. Jadi kayak semacam kafe kayak. Iya. Orang-orang makan ya kan, Dan ada lagi musiknya. bisa, Wah, ya. ini jangan sampai lewat ya. Daftarkan diri Anda sekarang kalau misalnya kalian yang bisa musik, ahli, pokoknya hobinya di musik, silakan. Semuanya intinya nggak usah takut kalian itu nggak bisa ngapain di sini. Masalahnya memang kalau kita cuman pegang di formalnya aja, belajar formal aja, ya kurang. Makanya skillnya biasa juga. Harus biasa. Ya. Harus prakteknya juga harus
Benar, ya. aman. Oke, mungkin gitu aja. Iya, itu aja. Nah, Pembahasan kita. Itu pembahasan kita hari ini ya, masalah sekolah keren. Nah, ya. Mungkin ada yang berminat langsung bergabung. Silakan. Check it out. Oke. Jangan lupa like Dan subrek. subscribe juga. Oke. Sekian dari kami. Ya. Salam apa sih? Salam sekolah para jiwa.